rekannya Muhammad Syahrul Siraj sebagai Ken Arok, Rahma sebagai Ken Dedes, Fiuka Andini Genawi sebagai Ken Umang, Ferry Hidayat sebagai Anusapati, Adeh Ihsan sebagai Toh Jaya, Rival Ramadan sebagai Kibatil, Rahmat Hidayat, Muhammad Nafis Munir sebagai pengawal, Muhammad Ahyar, Agung Ramadan, dan Muhammad Faras sebagai prajurit. Devina Arlianti Bahar, Rosa Nada Indah, Nurfadila Febrianti, Intan, Siti Sulema, Salsabila, Agni Ani Indrahyuni, Juni, dan Nurul Hidayah sebagai penari. Eli Aulia Safitri sebagai penyanyi. Fatia Salsabila, Hairun Nisa, Ardianti, dan Putri sebagai dayang-dayang, serta Nurul Hidayah dan Nabila sebagai narator. Basic story. Dulu, di tanah Jawa, pernah ada seorang raja yang berasal dari rakyat jelata, Ken Arok, yang gemar berjudi dan merampok. Namun, karena licik dan cerdas, dia mampu merebut kekuasaan Tunggal Ametung dengan menghunuskan kering. Bahkan, Ken Arok juga menikahi istri Tunggal Ametung dan menjadikannya permaisuri. Saat itu, dia sedang mengandung Anusapati. Selama menikah dengan Ken Arok, Ken Dedes menyimpan dendam kepadanya, yang menikahi secara paksa dan selalu mengucilkan. Apalagi saat mengetahui jika Toh Jaya anak Ken Umang, selir Ken Aroklah yang akan meneruskan tahta kerajaan Singosari. Anusapati yang tak tahan dengan sikap Ken Arok mendesak Ken Dedes untuk berkata jujur. Ketika Anusapati sudah mengetahui siapa dirinya, Ken Dedes meminta Anusapati untuk membalaskan dendamnya dengan sebilah keris empu gandring. Namun, saat Ken Arok terbunuh, Toh Jaya muncul dan langsung terjadi pertarungan di antara mereka. Sampai pada akhirnya hasil direbut Toh Jaya dan langsung dia hunuskan ke Anusapati. Ken Dedes pun juga ikut terbunuh saat melindungi Anusapati. Akhirnya, kerajaan Singosari jatuh kepada Toh Jaya. Inilah penampilan sendra tari dari kelas 12B yang berjudul Balas Dendam Ken Dedes. Selamat menyaksikan. Di Nusantara, pernah ada seorang raja yang berasal dari kalangan rakyat, Ken Arok, pejudi dan perampok yang sangat ditakuti rakyat. Namun, berkat kecerdasannya, dia berhasil merebut kekuasaan tuannya, yaitu Tunggal Ametung, dengan keris baik. Bahkan, dia juga menikahi Ken Dedes, istri Tunggal Ametung, yang kemudian dia jadikan permaisuri. Saat menikah, Ken Dedes sedang mengandung Anusapati, anak Tunggal Ametung. Beberapa tahun kemudian, Ken Arok berhasil mendirikan kerajaan Singosari, dan dari pernikahannya dengan Ken Dedes, mereka dikaruniai 4 orang anak. Sebelumnya, Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang dan memiliki 4 orang anak juga. Mereka bernama Toh Jaya, Panji Sudatu, Tua Werkola, dan Dewi Rambi. Suatu pagi yang cerah di halaman kerajaan, sepasang suami istri, Ken Arok dan Ken Dedes, nampak sedang membicarakan sesuatu. Mereka membicarakan putra-putranya, siapakah yang pantas menggantikan kedudukan Ken Arok kelak. Permaisuriku, semakin hari kulihat kau semakin cantik saja. Tak salah jika dulu aku menikahimu dan menjadikanmu permaisuri tercantik Sanusantara ini. Kamu bisa saja.
Apa Romo lupa kalau kita ini sudah semakin tua? Apa pantas jika Romo masih sering menggodaku? Jangan salah ya. Kamu ini kan istriku, jadi terserah Romo mau ngapain aja. Iya. Emangnya Romo mau ngapain? Mau dengarkan puisiku? Puisi? Boleh. Aku penasaran. Kekasihku Kendedes, cantikku asmaraku, cintaku dewiku, di pelukku kini Mahadewi, yang aku pun bersumpah demi sanging asmara, di kerlimu kematianku, oh adinda terkasihku, demi bintang berbintang, lereng Arjuna Mameru, Ranu Kumbala, yang aku pun bersumpah di parasmu kerapuanku. Aku kini menebak kepersiang eyang resi, bila kau lahirkan raja-raja atas kuah garbanmu, yang bersinar dua cintaku asmaraku. Bilangkan cinta merdu semata, yang menuduh merah bibirmu yang merisau diri, tetapi tiara. Manis sekali puisimu, Romo. Aku menyukainya. Terima kasih, Romo. Sama-sama istriku, ngomong-ngomong sudah tua, Romo jadi bingung. Bingung kenapa, Romo? Gini loh, Romo ini kan sudah semakin tua. Sudah saatnya Romo menurunkan tahta kerajaan ini. Tapi apa, Romo? itu loh, siapa yang pantas menggantikan tahta kerajaan ini? Kenapa bingung? Jelas-jelas anak Romo banyak. Dan sangat jelas lagi kalau Anusapatilah anak tertua yang pantas menggantikan Romo. Loh, apa kamu lupa? Kalau Anusapati itu... Loh, diajak Umang? Di sini rupanya. Sudah. Tapi memang benar kan kalau Anusapati itu bukan anak Romo. Jadi dia tak berhak mendapatkan takhta ini. Tapi yang berhak itu Tojaya. Maksudmu, apa kamu tak sadar diri, Diajeng? Sudah. Pagi-pagi kok udah ribut. Ayo istri-istriku, kita masuk ke dalam dan makan. Tapi... Ayo permaisuriku. Iya, Romo. Sore hari yang cerah, Tojaya dan Ken Arok sedang menikmati matahari yang terus bergerak ke barat sembari melihat pertunjukan tarian dari para penari.
Banyo. Romo ini kan sudah tua, tapi masih sibuk saja. Udah saatnya Romo istirahat dan menikmati masa tua Romo. Aduh, putraku Tojaya, apa kamu ini nggak tahu kalau Romomu ini raja paling kuat Nusantara? Kan Romo punya otot kawat balung besi. Siapa yang berani ngelawan Romo? Ah, Romo ini kalau dibilangin ngeyel. Ya sudah kalau gitu, nggak jadi deh. Nggak jadi apa? Nggak jadi mijitin Romo, padahal aku ini mau mijitin Romo loh. Loh, kenapa nggak bilang? Sini, punggung Romo pegalin semua nih, bawaan umur. Katanya Romo kuat, punya otot kawat balung besi. Kamu ini, sini, pijetin aja. Aduh Romo, belum apa-apa kok udah keluar semua anginnya. Enak nggak? Enak, teman, cocok kamu jadi dukun pijat Tojaya. Loh, tampan gini kok dukun pijat si Romo. Dukun pijatnya calon istri kamu nanti, ya enggak? Romo ini, ingat Romo udah tua. Sembah saya Romo. Ada apa kok kemari? Begini Romo, saya mau minta izin pergi ke hutan untuk berburu. Apakah Romo memperbolehkan? Pergi sana, harusnya aku tiru tuh Yaya. Yang selalu menemani Romo, bukannya kelayapan. Dasar tak tahu diuntung. Sudah Romo, jangan marah-marah. Biar saja dia tahu apa yang dia kerjakan selama ini. Tapi Romo, aku hanya Sudah, pergi sana. Hamba permisi Romo. Anusapati pun meninggalkan King Arok dan Toh Jaya yang kembali asik bercengkraman. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi berburu dan kembali ke kamar dengan sedih karena sikap King Arok yang begitu kasar kepadanya. Di halaman kerajaan, Toh Jaya sedang berlatih perang bersama para prajurit, lalu dihampiri oleh King Arok dan memuji kekuatan Toh Jaya. Dari kejauhan, Ken Dedes mengamati mereka. Hebat, benar-benar hebat. Semakin hari kemampuanmu semakin dalam. Lama-lama kau bisa mengungguli Romo Tojaya.
Ada Romo di sini. Romo bisa aja. Kalau kau terus menguji kemampuanmu, kelak takhta ini akan kuberikan padamu. Hah? Apa yang Romo katakan? Benar putraku, kalau kau semakin kuat, maka kau bisa menggantikanku. Apa? Tidak bisa. Wijaya tidak bisa menggantikan tahta Raja Singosari. Romo ini bicara apa? Bukankah kakak Anusapati lebih tua dariku? Dia yang lebih berhak. Tahu apa dia soal pemerintahanku ini? Sudah, teruskan latihanmu. Romo mau istirahat. Romo lala putraku. Baiklah. Sudah, latihlah terus kemampuanmu. Nanti suatu saat kau harus melawan Romo. Baik, siap Romo. Hal ini tidak boleh kubiarkan. Tak akan kubiarkan kerajaan ini diambil oleh darah mantan pejudi dan perampok. Tak akan. Pada malam hari di kamar Tohjaya, Keng Umang menghampirinya kemudian menasihatinya agar dapat menggantikan Keng Arok memimpin kerajaan Singosari. Diam-diam, Ki Batil mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa di luar? Ini ibu nak, boleh ke ibu masuk? Masuk saja, Bu. Tumben, angin apa yang membawa ibu kemari? Kamu ini, gini loh Le, ibu boleh ndak minta satu permintaan sama kamu? Apa Bu? Katakan saja. Anu loh Le, Anu apa tuh Bu? ibu ingin kamu jadi penerus kerajaan Singosari ini Le. Apa maksud ibu? Tanpa sengaja, Ki Batil mendengarkan pembicaraan itu. Tapi Bu, apa mungkin bisa? Bukankah kakak Anusapati yang lebih berhak? Sudahlah, kamu nurut saja. Kamu ini kan anak tertua ibu, rayu terus Romomu, biar dia makin kagum kepadamu. Kamu bisa kan? Tapi Bu... Udah, ndak usah tapi-tapian. Ibu percaya kamu bisa. Hah, apa ya yang mereka bicarakan? Sepertinya mereka merencanakan sesuatu untuk tuanku. Aku harus laporkan ini ke tuan. Malam itu, Ken Dedes duduk termenung di depan cermin rias sambil memandangi dirinya. Dia bingung apakah sudah saatnya Anusapati tahu tentang siapa dia sebenarnya, agar dia mampu membalaskan dendam. Kecantikanku ini terlalu sempurna untuk membodohimu, Romo. Selama ini aku selalu menahan apa yang telah kau lakukan terhadap keluargaku. Kau menghancurkan keluargaku, kebahagiaanku, dan sekarang kau membuat sakit putraku. Sekarang saatnya sebelum kerajaan ini jatuh ke tangan mereka. Ya, tak lama lagi. Romo pasti melepaskan tahta ini dan memberikannya kepada Tohjaya. Tidak. Tidak akan kubiarkan ini terjadi. Keluarga perampok tak sepatutnya mendapatkan tahta. Lalu apa yang bisa kulakukan? Anusapati. Ya, dia harus tahu tentang semua ini. Dialah yang bisa membalaskan dendam ini. Aku harus menemuinya sekarang. Ken Dedes selalu mendatangi Anusapati. Pada saat itu, Anusapati meminta Ken Dedes untuk berkata jujur tentang siapa sebenarnya dirinya yang selama ini ia tanyakan pada dirinya. Putraku, ini ibu. Apa kau di dalam? Iya Bu, masuk saja. Putraku yang paling tampan. Kau sejak tadi ibu lihat kamu murung. Enggak ada Bu, Anusapati hanya sedang memikirkan kenapa selama ini Romo bersikap kasar terhadapku. Sabarlah putraku, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kalau ibu mengerti, kenapa selama ini ibu diam? Sejak kecil Romo selalu menghinaku. Bahkan aku dikucilkan seperti binatang. Sebenarnya siapa aku Bu? Bukankah aku juga anak Romo? Tapi kenapa Romo begitu kejam terhadapku? Sebenarnya, Bu,
Ibu pasti tahu sesuatu tentangku. Siapa aku sebenarnya? Jika ibu menyayangiku, katakan Bu. Kumohon. Aku sudah terlalu menderita di kerajaan ini. Bu, jawab aku. Beri aku jawaban atas semua ini. Baik, ibu akan ceritakan semuanya. Dulu, sebelum ibumu ini menikah dengan Romo, ibu menikah dengan seorang pemimpin yang bernama Tunggal Ametung. Dialah ayahmu. Sudah kuduga. Lantas kemana ayahku, Ibu? Ya, dia dibunuh oleh Romomu Ken Arok. Lalu dia menjadikanku istri saat aku sedang mengandungmu. Dulu dia hanyalah seorang perampok dan ibu terpaksa menikah dengannya karena diancam. Ibu tak tahu saat itu apa yang bisa kulakukan. Kurang ajar. Aku sangka yang selama ini selalu kuhormati ternyata tak lebih dari seorang pembunuh, penghancur keluargaku. Aku harus membalaskan dendam Romoku Tunggal Ametung. Tuan, ini saya. Masuk saja. Tuan, aku punya kabar penting. Apa? Jangan terburu-buru kalau ngomong. Yang jelas. Tadi aku dengar Dia Janguman dan Toh Jaya berencana ingin menguasai kerajaan ini. Apa? Kita tak bisa biarkan hal ini terjadi, putraku. Kurang ajar. Ibu benar. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Mereka tak pantas duduk di dalam kerajaan. Ibu, kita harus melakukan sesuatu. Iya, harus. Besok kita harus pikirkan cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil kembali milik kita. Sekarang tidurlah, ibu akan kembali besok. Baik, Bu. Dan kau Ki Batil, jangan katakan pada siapapun tentang hal ini. Tuan, kan aku ini orang kepercayaan Tuan. Masa masih nggak percaya? Ya sudah, sekarang Tuan tidur ya. Pagi-pagi buta, Kenderes mendatangi kamar Anusapati kembali. Sepertinya dia sudah memiliki rencana untuk menghancurkan suaminya. Ada apa Ibu pagi-pagi buta datang kemari? Ini, gunakan ini untuk membalaskan dendam ayahmu. Dulu Romomu membunuhnya dengan keris Empu Gandring ini. Keris ini sangat sakti, jadi berhati-hatilah. Bagaimana Ibu bisa mendapatkan keris ini? Sudah, jangan banyak tanya. Ibu menyimpan ini sejak kejadian itu. Ibu berhasil mengambilnya dari tangan Romomu. Nanti ibu akan mengalihkan perhatian prajurit biar tak ada yang mengawasi Romomu. Nah, saat itu gunakan kesempatanmu. Kau mengerti? Aku mengerti, Bu. Aku akan lakukan demi keluarga kita. Kau memang pintar, putraku. Ibu percaya. Ibu harus segera pergi sebelum ada yang curiga. Baik, Bu. Hati-hati. Dalam kegelisahan, Anusapati menyuruh Ki Batil untuk datang ke kamarnya. Kala itu, Anusapati ingin menyampaikan sebuah persoalan yang harus Ki Batil laksanakan. Ada apa Tuan memanggilku? Aku punya tugas penting untuk kamu. Nanti aku kasih imbalan. Tugas apa Tuan? Ini, gunakan keris ini untuk membunuh Romoku. Sekarang Romo ada di Pandopo. Tak ada pengawal di sana, jadi kamu bebas. Loh, Tuan, apa ini? Aku takut Tuan. Jika kau tak mau, berarti kamu harus pergi dari kerajaan ini. Iya Tuan, akan aku lakukan, tapi Tuan berjanji akan kasih imbalan. Ini bukti pengabdianku Tuan. Ya sudah, pergi sana. Jangan sampai ada yang tahu hal ini. Mengerti? Baik Tuan, permisi. Hahaha. Sebentar lagi dendam ini akan terbalaskan. Ketika senja mulai menunjukkan ronanya, Ken Arok dan Kenderes bercengkrama di depan pendopo kerajaan. Romo, Iya permaisuriku. aku ingin sekali makan daging hewan, tapi Apa? Bilang saja. maunya daging hewan yang diburu dari hutan, Romo. Lagi pengen banget. Aduh, permaisuriku ini kan hampir gelap. Mana bisa berburu ke hutan? Yang ada malah kita yang diburu sama hewan liar.
kamu besok saja ya. Romo bakal berburu banyak hewan biar permaisuri ini makan banyak. Ah, Romo ini, kan aku maunya sekarang. Lagian Romo kan punya prajurit, suruh aja mereka. Iya, baiklah permaisuriku. Pengawal, cepat kemari. Sekarang juga berburulah ke hutan. Carilah daging hewan sebanyak mungkin sekarang. Kalau bisa, ajak sebagian pengawal lainnya supaya cepat dapat. Mengerti? Tapi bukankah sebentar lagi galak, Tuan? Kalau saya bilang sekarang, ya sekarang. Mengerti kamu? Cepat laksanakan perintahku. Apa kau tak lihat permaisuriku ini sudah kelaparan? Cepat sana. Dan cepat kembali. Baik, Tuan. Permisi. Nah, permaisuriku, kamu percaya kan sekarang kalau Romomu ini benar-benar mencintaimu? Kena kau Romo dalam jebakanku. Sebentar lagi putraku akan menghancurkanmu. Permaisuriku, adakah yang kau minta lagi? Apa Romo? Kamu minta apa lagi? Jangan ngelamun. Enggak Romo, cuma seneng aja. Soalnya lagi pengen banget makan daging hutan. Makasih ya Romo. Romo ini kan akan lakukan apapun demi kamu. Romo, bolehkah aku masuk ke dalam dulu Romo? Di sini udaranya mulai dingin. Kalau begitu, cepat masuk ke dalam permaisuriku sebelum kamu kemasukan angin. Terima kasih Romo. Permisi. Iya permaisuriku. Di saat pengawal sedang pergi ke hutan untuk berburu dan Ken Dedes kembali ke kamar, tinggallah Ken Arok sendiri di depan pendopo. Dan saat itu juga Anusapati mengisyaratkan Ki Batil untuk melancarkan rencananya. Dedes, tak salah dulu aku menikahimu. Tak ada yang mengalahkan kecantikanmu. Dan berkatmu, aku akan memiliki keturunan yang bisa menguasai seluruh Nusantara. Hahaha. Apa yang telah kau lakukan? Ampun Tuan, aku hanya mematuhi perintah Tuanku. Maafkan aku Ki Batil. Aku tak ingin ada yang tahu tentang hal ini. Anusapati, hentikan semua ini. Toh Jaya, apa yang kau lakukan terhadap Romo? Romo, dia bukan Romoku. Kurang ajar, tak tahu terima kasih. Dia yang sudah berkhianat terhadap keluargaku. Kau, ya, Romo seorang perampok. Romo bukan raja. Pertengkaran antara Toh Jaya dan Anusapati pun tak terhindarkan. Bahkan, seluruh pengawal kerajaan tak ada yang berani mendekat. Kekuatan mereka benar-benar seimbang. Tak ketinggalan, Ken Oman dan Ken Dedes yang hanya menyaksikan dengan mata kebencian dan dendam. Akan tetapi, Toh Jaya yang hanya dengan tangan kosong mulai kelelahan dan dia mengeluarkan semua energi dalam yang pernah dikuasai. Langsung saja membuat Anusapati tergeletak tak berdaya. Keris yang sejak tadi dia bawa untuk menghunus Toh Jaya pun terjatuh dan tergeletak di sebelahnya. Sekarang lihat, keris ini berada di dalamku. Jangan kau pikir aku lemah saudaraku. Kau tak waras. Dengar, aku bukan saudaramu. Lebih baik kau buat nyawamu melayang sekarang juga. Iya. Putraku, sadarlah nak, bertahanlah. Ibu, maafkan aku. Aku gagal. Tidak, kau tidak gagal. Ibu mohon bertahanlah. Nak, anakku. Toh Jaya, apa yang kau lakukan terhadap putraku? Kau, dasar kaum rendah. Kalian tak sepatutnya hidup. Kalian hanya rakyat jelata. Hei, diam kau Ken Dedes. Dulu kau merebut perhatian Ken Arok dariku. Sekarang kau akan tamat. Kecantikanmu akan berakhir. Apa? Ken Arok yang dulu memaksaku. Karena kau memang tak layak. Hentikan. Sekarang ibu tenang, karena sekarang juga akan kukirim wanita ini ke neraka. Sekarang Singosari milikku. Tak ada yang bisa menghentikanku.
sekarang kerjaan ini milik kita seutuhnya, Bu. Akulah sang Raja Singosari, Toh Jaya. Akhirnya peperangan pun berakhir dengan kematian Ken Arok, Anusapati, dan Ken Dedes, sehingga kerajaan Singosari jatuh ke tangan Toh Jaya, putra dari seorang perampok. Dendam Ken Dedes sudah terbalaskan meskipun nyawanya ikut melayang. Kini keris sakti Empung Gandring berada di bawah Gunung Kelut dan tak ada satupun kini yang bisa mengambil keris sakti tersebut. Pesan moral yang dapat kita ambil dari drama tersebut adalah, sebagai manusia, janganlah sombong dan merasa paling berkuasa. Selain itu, janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, dan janganlah mengkhianati siapapun. Bekerja keraslah untuk mencapai sesuatu. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan sendera tari Dendam Ken Dedes yang dipentaskan oleh kelas 12B. Yang disutradarai oleh Fatia Salsabila dan Nurul Hidayah dengan penata musik Rahma serta penata busana Salsabila. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Nah, itu